Pimpinan dan masyarakat Kota Cilegon, Depok, Padang harus malu nih. Menurut penelitian Setara Institut, kelima kota itu masuk dalam kelompok kota yang paling tidak toleran di Indonesia. Ini terungkap dalam rilis laporan Indeks Kota Toleran tahun 2022 yang baru saja diumumkan Setara Institut. Sebaliknya, kota yang dinilai setara memiliki indeks toleransi paling tinggi adalah Singkawang. Di bawah Singkawang ada Salatiga di tempat kedua, lalu yang ketiga Bekasi, keempat Surakarta, dan yang kelima Kediri. Setara mengeluarkan IKT secara rutin sejak 2015. Setara sendiri adalah LSM yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia. Penelitian dilakukan di 94 kota di seluruh Indonesia. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan 4 variabel seperti regulasi pemerintah kota, regulasi sosial, tindak pemerintah, dan demografi sosio-keagamaan. Setara melakukan penelitian rutin ini untuk memberi gambaran tentang kinerja pemerintah dalam mengelola kerukunan, toleransi, dan wawasan kebangsaan. Apa yang dilakukan Setara ini sangat layak dipuji loh, karena tahun-tahun ini kita memang sering banget mendengar meningkatnya praktek-praktek intoleransi yang terjadi di Indonesia. Pelarangan pembangunan rumah ibadah, pembangunan paksa umat yang sedang beribadah, dan juga penutupan atau penyerangan rumah ibadah yang sudah terjadi berulang kali. Begitu juga ada pemerintah yang mewajibkan siswi sekolah negeri mengenakan pakaian seragam dengan mengikuti identitas agama tertentu. Dengan IKT ini bisa terlihat kok seberapa jauh pemerintah dan masyarakat di daerah bisa mencegah atau justru mendukung praktek intoleransi. Di sisi lain, IKT ini juga bisa jadi rujukan tentang daerah-daerah yang mendukung dan menjaga kerukunan, keharmonisan, dan keberagaman. Tim peneliti Setara bekerja sepanjang tahun untuk menilai indeks toleransi di sebuah kota. Setara mempelajari program pemerintah di sebuah daerah dalam menata toleransi dan kerukunan. Juga mempelajari apakah kota itu memiliki dan menerapkan kebijakan yang membuka ruang dialog antar umat beragama, etnis, dan suku. Selain itu, diperhatikan juga ya, apakah di kota itu berlangsung perayaan semua umat beragama, perayaan budaya, serta apakah masyarakat terlibat dalam perayaan itu. Nah, begitu juga dicatat apakah di kota itu berlangsung peristiwa-peristiwa yang diskriminatif. Sebaliknya, yang menyebabkan sebuah kota mendapatkan indeks toleransi rendah kalau kota itu memiliki pemimpin yang mengedepankan identitas agama tertentu. Misalnya, pemimpin itu mengeluarkan kebijakan yang melayani kaum mayoritas dan mengabaikan kaum minoritas. Setara juga mempelajari apakah di kota-kota itu masyarakat sipil terpolarisasi oleh identitas keagamaan, etnis, dan kelompok lainnya. Singkat kata, Setara bukan bikin survei dengan minta pendapat masyarakat atau tokoh ya. Setara benar-benar mempelajari peraturan dan kebijakan di sebuah daerah, berita-berita tentang toleransi dan intoleransi di wilayah itu, serta pengamatan tentang apa yang terjadi di sana. Penelitiannya itu mendalam loh, dan ternyata dari tahun ke tahun polanya kurang lebih memang sama. Nah, Singkawang misalnya hampir selalu berada di puncak kota yang toleran. Kota ini memang menarik. Singkawang terletak di pedalaman Provinsi Kalimantan Barat. Singkawang menarik karena keragaman budayanya. Jumlah penduduknya 240.000 jiwa. Mereka sangat multi-etnis dan multi-agama. Umat Islam sekitar 53%, diikuti pemeluk Buddha sekitar 34%, Kristen 13%, dan lain-lain. Tapi di kota itu warna Tionghoa sangat terasa. Singkawang bahkan dijuluki kota 1000 kelenteng karena di setiap sudut kota itu dapat ditemui banyak bangunan vihara atau lebih dikenal sebagai kelenteng atau pekong. Setiap tahun di Singkawang juga ada perayaan Cap Gomeh, tahun baru Imlek yang ramai dan meriah sebagai salah satu ciri khas kota itu. Kondisi ini berbeda terbalik dengan Cilegon. Di kota itu ada 382 masjid dan 287 musola di Cilegon. Tapi nggak ada satupun gereja, pura, ataupun vihara. Padahal jumlah warga Kristen dan Katolik di sana pada tahun 2019 mencapai 8.000 orang. Tahun lalu, Cilegon menjadi berita besar karena penolakan masyarakat secara masif terhadap pembangunan gereja HKBP Maranatha. Bahkan wali kotanya turut menandatangani pernyataan penolakan pembangunan gereja itu.
Bahkan ada kelompok-kelompok masyarakat yang secara terbuka bilang di Cilegon tidak boleh ada gereja. Kondisi-kondisi itulah yang menyebabkan Singkawang dinilai sebagai kota paling toleran dan Cilegon kota yang paling tidak toleran. Yang mengecam laporan setara sudah ada. Salah satunya adalah Wali Kota Depok Muhammad Idris. Dia nggak terima kotanya disebut memiliki tingkat toleransi yang sangat rendah. Idris menganggap metode yang digunakan Setara nggak bisa diandalkan. Setara sendiri menyebut Depok tidak toleran karena pemerintahnya tuh menyegel Masjid Ahmadiyah. Idrisnya membantah. Menurutnya, penyegelan itu dilakukan sesuai dengan undang-undang. Menurut saya ini ya mengherankan ya, di mana ada undang-undang Indonesia yang memerintahkan penyegelan rumah ibadah. Seperti yang saya katakan, laporan Setara ini nggak abal-abal. Mereka itu serius mempelajari kondisi masing-masing daerah. Kalau ada pimpinan daerah yang nggak puas karena dinilai tidak toleran, ya sebaiknya dilakukan adalah bukan mencari-cari kesalahannya si Setara, tapi memperbaiki diri agar mereka nggak lagi dapat peringkat yang buncit. Yuk, kita dukung Setara. Dan selamat buat Singkawang, Salatiga, Bekasi, Surakarta, dan Kediri. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kota-kota lain bisa mengikuti jejak 5 kota terbaik ini. Saya, Rizka Putri, undur diri.